Shalom saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, tema kita pada hari ini, kehadiran dalam ketidakhadiran. Ibrani pasal 7 ayat 10. Sebab ia masih berada dalam tubuh bapa leluhurnya ketika Melkisedek menyongsong bapa leluhurnya itu. Bagaimanakah seseorang bisa hadir dalam suatu peristiwa padahal dia belum lahir? Pertanyaan ini terdengar mustahil, tapi Ibrani 7 ayat 10 memberikan jawaban yang mengejutkan. Sebab ia masih ada dalam tubuh bapa leluhurnya ketika Melkisedek menemui Abraham. Ayat ini menjelaskan bagaimana Lewi bisa dikatakan telah membayar persepuluhan melalui Abraham meskipun ia belum lahir secara fisik ketika peristiwa itu terjadi. Kata sebab menunjukkan bahwa ayat ini memberikan penjelasan untuk klaim yang luar biasa di ayat yang sebelumnya. Penulis Ibrani tidak membiarkan hal yang membingungkan ini tanpa penjelasan. Dia memberikan alasan yang berdasar pada cara berpikir orang zaman dulu tentang keluarga besar dan bagaimana nenek moyang mewakili keturunannya. Nah, cara berpikir ini mungkin asing bagi kita yang lebih individual, tapi ini mencerminkan cara berpikir Alkitab yang mendalam. Kalimat kata masih ada menekankan waktu yang khusus. Pada saat Abraham bertemu Melkisedek dan membayar persepuluhan, Lewi memang belum lahir tetapi tetap ada dalam bentuk benih dalam nenek moyangnya. Kata masih menegaskan bahwa Lewi belum nyata tetapi sekaligus menegaskan kehadirannya yang sungguh-sungguh dalam bentuk benih. Nah, kalimat dalam tubuh bapa leluhurnya menggunakan bahasa tubuh untuk menggambarkan kehadiran benih. Orang zaman dulu memahami bahwa anak-anak dalam bentuk tertentu sudah ada dalam nenek moyang mereka. Meski berbeda dari pengetahuan genetika modern, penyebutan di dalam tubuh nenek moyangnya mencerminkan pemahaman orang Ibrani bahwa generasi mendatang sudah ada dalam bentuk yang belum nyata dalam kemampuan beranak dari pendahulu mereka. Nah, saudaraku, konsep ini sebenarnya tidak asing dalam Alkitab. Seperti halnya semua manusia dianggap sudah berbuat dosa dalam Adam karena secara benih ada di dalam dirinya, begitu juga Lewi dianggap sudah membayar persepuluhan dalam Abraham karena secara benih ada dalam sang nenek moyang. Yang menarik adalah bagaimana hubungan darah menjadi sarana untuk kebenaran rohani. Kenyataan bahwa Lewi adalah keturunan Abraham yang tidak bisa dibantah. Ini menjadi dasar untuk ketundukan rohaninya kepada Melkisedek. Jadi garis keturunan yang memberi hak untuk menjadi imam juga menjadi cara untuk tunduk. Hal yang bertentangan ini mempersiapkan pembaca untuk mengerti bagaimana imamat Kristus itu melampaui kategori biologis sepenuhnya. Argumen ini punya tujuan penggembalaan yang jelas, mengatasi kemungkinan ketertarikan pembaca kepada sistem Lewi, dengan menunjukkan bahwa Lewi sendiri tunduk kepada Melkisedek bahkan sebelum lahir. Penulis menggugurkan klaim tentang keunggulan dari imamat Lewi. Argumen ini akan sangat kuat bagi orang Kristen Yahudi yang mungkin merasa tertarik pada sistem keagamaan nenek moyang mereka. Nah, saudaraku, kebenaran ini mengajak kita untuk melihat melampaui batasan waktu biasa menuju kenyataan teologi yang kekal. Cara pandang Allah mencakup seluruh waktu sekaligus, membuatnya bisa menetapkan hubungan yang melampaui urutan waktu nominal. Dan penulis Ibrani mengajak pembaca untuk mengambil cara pandang ilahi ini, melihat melampaui batasan waktu, langsung menuju kenyataan teologi yang kekal. Dan pada akhirnya, argumen ini mengarah pada Kristus. Jika Lewi tunduk kepada Melkisedek melalui tindakan Abraham, dan jika Kristus adalah imam menurut cara Melkisedek, maka imamat Kristus lebih unggul dari seluruh sistem Lewi sejak awal. Kehadiran kita dalam Kristus punya kenyataan yang jauh lebih dalam daripada kehadiran Lewi dalam Abraham. Kita benar-benar bersatu dengan Kristus melalui iman. Mari kita berdoa. Ya Allah, kami bersyukur atas kebijaksanaan-Mu yang melampaui pemahaman manusia. Seperti Lewi hadir dalam Abraham secara benih, kami pun hadir dalam Kristus melalui iman. Terima kasih karena dalam Kristus masa lalu, masa kini, dan masa depan kami aman di tangan Tuhan. Tolong kami memahami realitas persatuan kami dengan Kristus dan hidup dengan keyakinan bahwa identitas kami tidak terletak pada keturunan daging tetapi pada anugerah ilahi
Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.